Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pasar monopoli pupuk. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Anissa Syafitri, lalu ada Amri Fadila Asy'ari, lalu ada Farhansyah, dan Imade Ari Susila. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya satu saja. Namun, produk atau jasanya ini dibutuhkan atau digunakan banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama. Dengan adanya satu perusahaan saja yang memproduksi produk atau jasa tersebut, menjadikan pengendali pasar dan kemungkinan bisa menjadi pengendali harga. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu pihak yang menjual barang tetapi memiliki banyak pembeli tersebut. Dua, pada umumnya, pihak yang mencoba bersaing memiliki hambatan yang besar seperti undang-undang, teknologi, atau bahkan modal yang cukup besar. Yang ketiga, penjual dapat menentukan harga sesuai dengan keinginan karena tidak ada barang yang disediakan oleh pihak lain. Selanjutnya, kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan monopolis tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi agar pembeli tertarik. Dua, pada pasar monopoli secara alamiah, tambahan penjual akan meningkatkan efisiensi dalam produksinya. Yang ketiga, sumber daya alam dapat terjaga karena dikelola untuk kepentingan bersama oleh pemerintah. Yang keempat, hak kekayaan intelektual seseorang dapat terlindungi sehingga dapat memajukan perkembangan. Selanjutnya, kelemahan pasar monopoli. Yang pertama, produksi tidak optimal dan efisiensi karena penjual dapat bebas menetapkan harga barang dengan mengurangi produksi. Dua, konsumen terikat akan pasar tersebut dan tidak bisa berpindah ke penjual lain meskipun harganya mahal. Yang ketiga, produsen memegang keuntungan yang mutlak karena konsumen tidak memiliki pilihan untuk membeli barang tersebut guna terpenuhi kebutuhannya. Pasar pupuk dalam monopoli. Saat ini, peta distribusi dan penjualan pupuk dilakukan oleh PT Pupuk Sriwijaya atau PUSRI sebagai suatu holding company dari seluruh BUMN pupuk di tanah air. Sementara, produsen pupuk anorganik di Indonesia dilakukan PT Pupuk Kaltim yang berjumlah 4 pabrik, PT Pupuk Sriwijaya berjumlah 4 pabrik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Petrokimia Gresik, dan PT ASEAN Aceh Fertilizer masing-masing 1 pabrik. Kalau tiap penjual mengadakan kerjasama secara terang-terangan atau tersembunyi dalam produksi dan penetapan harga, maka perilakunya berubah menjadi pasar monopoli. Pola distribusi pupuk dari lini 1, yaitu pabrik ke pelabuhan, ke lini 2, yaitu pabrik sampai UPP, dan ke lini 3, yaitu distributor kabupaten, dilaksanakan PT PUSRI. Dalam pelaksanaan distribusi dan penjualan pupuk, PT PUSRI bermitra dengan penyalur yang terdiri atas koperasi, BUMN, dan swasta lain. PT PUSRI juga melakukan penjualan kepada penyalur di lini 2 atau UPP dan lini 3 atau kabupaten. Sedangkan penjualan dari lini 3 ke lini 4 atau kecamatan dilakukan penyalur, dan penjualan kepada petani dilakukan pengecer di lini 4. Tetapi, dalam kondisi tertentu, PT PUSRI dapat menjual langsung ke pengecer dan kelompok tani. Beberapa studi tentang pola distribusi ini
menemukan bahwa kinerja dan keragaman pasar atau market performance komoditas pupuk di beberapa tempat bersifat monopoli atau oligopoli karena privilege para distributor dan penyalur dalam menentukan harga, sehingga harga yang harus dibayar petani jauh lebih tinggi daripada harga pabrik. Meskipun pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk pupuk, namun kenyataan di lapangan petani sangat sulit mendapatkan pupuk pada saat musim tanam dengan harga yang sesuai HET. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk pada musim tanam, sehingga harga jual yang terjadi pada tingkat petani sangat jauh di atas HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di samping masalah distribusi pupuk, pada tatanan pasar terbuka saat ini, harga pupuk di tingkat petani ditentukan oleh harga paritas impornya, bukan harga pokok pabrik domestik. Jika harga pupuk di pasar internasional meningkat, untuk mengejar laba yang lebih tinggi, pabrik pupuk domestik cenderung mengekspor produknya. Akibatnya, pasokan pupuk di tingkat petani menjadi langka dan harga pun meningkat. Untuk mengatasi monopoli dari pupuk pertanian, dapat dilakukan beberapa usaha baik oleh pemerintah maupun oleh petani sendiri. Di antaranya, kebijakan pemerintah dalam produksi dan distribusi pupuk, penguatan kelembagaan petani, dan inovasi bagi petani. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.